Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan bersemangat. Insya Allah sekarang kita bertemu lagi dalam pembelajaran statistika, yaitu salah satu cabang ilmu dari matematika. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, serta jadikanlah aku golongan orang-orang yang solih. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, kita masih bisa bertemu lagi dan kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan semangat untuk bisa menuntut ilmu. Dan jangan lupa niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk hidup kita selanjutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang statistika, yaitu tentang data dari sekumpulan angka-angka. Angka-angkanya bisa sedikit atau juga bisa banyak ya. Angka-angka itu bisa berupa kita mencari rata-rata berat badan dari anggota keluarga kita, atau bisa juga berat dari hewan-hewan peliharaan kita, atau bisa juga dari kecepatan berlari setiap hewan yang ada di dunia ini, atau kecerahan dari bintang-bintang di galaksi ini. Wah, itu angka yang sangat banyak sekali ya. Nah, dalam statistika kita dituntut untuk bisa mengambil keputusan berdasarkan ketelitian dan kebenaran. Seperti itu pula yang diajarkan dalam agama Islam. Agama Islam mengharuskan kita mengungkapkan kebenaran, dan tidak boleh ada angka yang dimanipulasi atau asal ditulis saja, karena hal itu bisa mendatangkan kerugian yang besar. Dalam Pancasila kita juga dituntut untuk berbuat adil dan tidak merugikan orang lain. Sesuai kan? Itu dia yang kita sebut sebagai akhlak yang mulia. Dan kita belajar tentunya harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Dalam surat Al-Hasyr kita mengetahui bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah maha teliti. Seperti itu pula Allah menciptakan kita dengan ketelitian yang luar biasa. Kalian bisa bayangkan, hidung kita tepat berada di tengah. Kemudian kedua mata kita memiliki jarak yang sama dari samping dan dari tengah. Kamu bisa bayangkan tidak kalau misalnya ada yang bergeser sedikit ke arah sini atau ke arah sini, atau mulutnya di sebelah sini, atau mata akan sejajar seperti ini? Aneh ya? Karena itulah kita perlu bersyukur kepada Allah yang maha teliti. Seperti itu pula kita harus lebih teliti dalam mengerjakan segala sesuatunya, termasuk dalam mempelajari ilmu ini. Baiklah teman-teman, setelah mempelajari ilmu statistika ini, Ibu Guru berharap kita semua bisa, yang pertama, menentukan min, median, dan modus dari data tunggal. Yang kedua, bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min, median, modus dari data tunggal. Yang ketiga, bisa membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram batang.
Semoga Allah memudahkan pembelajaran kita kali ini. Iya Pak. Baik Pak. Iya Pak. Benar. Saya ada di Jalan Merpati rumahnya. Oh iya, memang ada bayi-bayi di sana. Oh, Bapak ingin mengetahui berat badan rata-rata anak bayi yang ada di sana? Oh, oke Pak. Baik-baik. Iya, ada beberapa sih Pak. Ada sekitar 9 anak Pak. Oh baik Pak. Nanti saya akan usahakan ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana ya? Aduh, gini teman-teman. Ibu guru diminta Pak Lurah untuk mengetahui berat badan rata-rata anak bayi yang ada di daerah ibu. Bagaimana ya caranya? Ibu guru harus memakai suatu metode nih. Oh iya, kan kita sedang belajar ilmu statistika. Nah, metode tersebut ternyata bisa untuk mengetahui berat badan rata-rata bayi yang ada di Jalan Merpati di dekat rumah ibu. Gimana ya caranya? Yuk kita pelajari bersama. Baiklah teman-teman, sekarang kita bahas yuk tentang unsur-unsur statistika, yaitu mean, median, dan modus. Mean itu adalah nilai rata atau nilai rata-rata dari sekelompok angka. Kemudian median adalah nilai tengah dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kita bahas yuk satu persatu. Tadi ibu ditelepon oleh Pak Lurah. Beliau ingin mengetahui bahwa ada beberapa bayi di Jalan Merpati dan berapakah berat rata-ratanya. Nah, ibu sudah mengumpulkan angka-angka dari berat badan bayi-bayi tersebut, yaitu ada 6, 8, 5, 7, 6, 3, 2, dan 4, kemudian 8 kg. Nah, kita akan mencari nilai rata-rata dari berat badan bayi-bayi tersebut. Gimana ya caranya? Oke, kita sebut itu mean atau nilai rata-rata. Dia punya rumus, yaitu nilainya dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah data. Sehingga nilai rata-rata atau berat badan rata-rata dari bayi-bayi tersebut adalah, kita jumlahkan dulu. Ini semua dijumlahkan angkanya, 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 dan ditambah 8. Seperti itu. Kemudian dibagi dengan jumlahnya. Jumlahnya ada berapa ya ini semua? Ada 9, betul tidak? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita bagi dengan angka 9. Nah, sekarang kita hitung hasilnya. Semuanya jika dijumlah maka hasilnya adalah 49. Kemudian kita bagi 9 dan menghasilkan 5,4. 5,4 ini adalah berat rata-rata dari bayi tersebut. Maka kita bisa tulis berat rata-rata bayi di Jalan Merpati adalah 5,4 kg. Seperti itu. Mudah ya?
Baiklah solih dan solihah, sekarang kita akan mencari median atau nilai tengah dari data yang sudah ada tersebut. Oke? Nah, untuk mencari median atau nilai tengah ini sangat-sangat mudah sekali. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus urutkan angka-angka tersebut dari yang kecil ke yang besar. Jadi kita cari yang paling kecil yang mana? Oke, angka 2 ya. Yang pertama urutkan. 2, 3, 4, 5, 6. 6-nya ada 2 ya. Kemudian ada 7, 8, dan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Setelah diurutkan, kita bagi menjadi 2 kelompok. Dibagi menjadi 2 kelompok. Bagaimana caranya? Oke, ini kita tahu ini ada 9 ya, 9 data. Maka kalau dibagi 2 menjadi 4 dan 4. Ada 4 data sebelah sini. Dan di sini ada 4 data. Oleh karena itu, kita akan tahu di situ nilai tengahnya adalah, iya betul sekali, 6. Ini adalah median atau nilai tengah. Ya, seperti itu. Atau boleh juga dengan cara kita coret kanan dan kiri. Maksudnya seperti apa ya, Bu? Perhatikan baik-baik. Nah, kita coret satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri, kemudian coret lagi. Coret lagi. Ketika kita coret sebelah sini, maka kita harus coret sebelah sini. Sampai kita akan mengetahui yang berada di tengah. Ini adalah nilai tengah atau mediannya. Bagaimana? Paham insya Allah ya? Baiklah solih dan solihah. Tadi kita sudah mencari median dari data yang ganjil. Maksudnya data yang ganjil itu ketika jumlahnya adalah ganjil. Ini ada 9 data. 9 itu adalah angka ganjil, maka kita sebut jumlah datanya adalah ganjil. Nah, bagaimana jika jumlah datanya genap? Ibu punya salah satu contoh di sini ketika datanya jumlahnya genap, atau di sini jumlahnya 10. Ya, 10 adalah angka genap sehingga kita sebut adalah jumlah datanya genap. Nah, kita akan mencari nih bagaimana caranya. Pertama sama, harus diurutkan. Apakah ini sudah urut? Sengaja ya, ibu sudah urutkan. Kemudian setelah urut, kita harus bagi menjadi 2 kelompok. Nah, bisa dengan cara yang tadi, dicoret sebelah sana, kemudian coret sebelah sini. Coret sebelah sana, di sini, sana, sini, sana, sini. Nah, tibalah sudah di tengah. Ternyata yang ada di tengah ini ada 2 angka. Apakah kedua angka ini merupakan median? Sehingga mediannya adalah 6 dan 7? Ternyata bukan seperti itu ya. Nah, jika ini terjadi, maka mediannya dicari dengan cara menambahkan 2 data yang ada di tengah. 6 dan 7 ditambahkan, kemudian dibagi 2. Ini ditambahkan, kemudian dibagi 2 karena jumlahnya 2 ya. Sehingga 6 tambah 7 adalah 13, kemudian dibagi 2 menghasilkan 6,5. Maka median dari data yang ada di sini adalah 6,5. Beda ya dengan yang tadi, ini data ganjil. Kalau yang ini datanya genap. Begitu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Insya Allah. Baiklah solih dan solihah. Sekarang kita akan lihat unsur ketiga, yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari sekelompok data di atas. Nah, kita perhatikan baik-baik. Apakah ada nilai yang sering muncul? Kita lihat bahwa di sini semuanya muncul 1 kali kecuali 2 angka. Ini ada 6, kemudian di sini juga muncul lagi, ini 2 kali. Kemudian ada ternyata yang lain, ada 8, dan di sini juga ada 8.
Selain itu, kita bisa lihat bahwa angka yang lain hanya 1 kali saja munculnya. Maka kita bisa simpulkan bahwa modus dari data tersebut adalah 6 dan 8. Insya Allah mudah. Baiklah Solih dan Solihah, sekarang kita ada satu contoh soal nih ya. Kalian perhatikan baik-baik, lalu kita akan selesaikan bersama-sama ya. Terdapat data penjualan mobil dalam setahun pada suatu dealer mobil berikut ini. Baiklah, ini tabelnya dalam setahun. Kita bisa lihat pada bulan Januari terjual 5 mobil, Februari 8, Maret 10, April 8, Mei 7, Juni ada 9, Juli ada 3, Agustus 11, September 10, Oktober 10, November 12, dan Desember 15. Kemudian kita ada beberapa kasus nih yang ingin diselesaikan. Coba ya kita lihat. Yang A, berapakah rata-rata penjualan mobil setiap bulannya? Ditanya nilai rata-rata atau apa kita sebutnya? Iya betul, nilai min. Kemudian yang kedua, berapakah nilai tengahnya? Yang kedua ditanya tentang median. Dan yang ketiga, berapakah angka penjualan yang paling sering terjadi? Berarti yang paling sering itu adalah modus. Seperti itu ya. Nah, kita selesaikan satu persatu. Untuk min, kita tahu bersama-sama bahwa rumusnya adalah jumlah nilai per jumlah data. Berapakah jumlah nilainya? Kalian harus menjumlahkan angka-angka yang ada di sini. Oke, berarti kalian harus menjumlahkan 5 ditambah 8 tambah 10 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 11 tambah 10 tambah 10 ditambah 12 dan ditambah 15. Oke, kemudian dibagi dengan jumlah data. Berapa ya jumlah datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Berarti kita bagi dengan 12. Ternyata hasilnya adalah 108 dibagi dengan 12. Nah, kalian boleh membaginya dengan cara seperti ini ya. 108 dibagi dengan 12, seperti itu. Oke? Nah, hasilnya 9. Maka pertanyaan nomor A atau pertanyaan bagian A bisa terjawab. Rata-ratanya adalah 9 buah mobil. Oke, kita bisa lanjut ke bagian yang B. Nomor atau bagian B ditanya nilai tengah. Masih ingat Kak? Bagaimana cara mencari nilai tengah? Ya, kamu harus apa? Betul sekali, mengurutkan terlebih dahulu. Oke, kita urutkan. Yang mana yang paling kecil ya? Oh, ini ada di bulan Juli. 3, kemudian ada 5, terusnya ada 6, tidak ada 7, ada 7. Kemudian ada 8, 8 ada 2 kali ya. Oke, 9. Kemudian ada 10, 10, 10. 10-nya ada 3, 1, 2, 3. Ada angka 11, 12, dan 15. Apakah semua ada 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Betul sekali. Kita bagi menjadi 2 kelompok dengan cara mencoret sana dan sini. 1. Oke. Kita tinggal coret-coret saja. Nah, ada nih nilainya. Ternyata datanya genap, sehingga yang harus kita lakukan untuk mencari mediannya adalah
9 di sini ditambah 10, kemudian dibagi 2. Sip. Sehingga ini 19 dibagi 2 jadilah berapa ya? 9,5. Kita sudah dapat untuk mediannya. Sekarang modus. Modus gimana ya? Yang paling sering muncul. Oke, kita lihat saja angka berapa yang paling sering muncul di sini. Ternyata sepertinya angka 10. Ini muncul satu kali di sini, kemudian muncul satu kali di sini, dan di sini. Oke, 1, 2, 3. Yang lainnya tidak ada yang sebanyak itu ya. Oke, berarti kita bisa tulis modusnya adalah 10. Seperti itu. Ya, semoga kita bisa paham dengan baik. Baiklah solih dan solihah, sekarang kita akan coba membaca sebuah diagram batang di sini. Nah, diagram batang ini berguna untuk menyajikan data yang tadi dalam berbentuk sekelompok angka, kita bisa susun seperti diagram seperti ini. Ini disebut diagram batang. Ada juga yang bisa kita pergunakan, yaitu diagram lingkaran atau diagram garis atau bentuk tabel seperti contoh soal yang tadi. Nah, kita coba ya sekarang dalam bentuk diagram batang. Di diagram batang tersebut kita bisa mengetahui data nilai IPA murid kelas 6. Nah, ini di sini angka-angka yang berdiri di sini dinamakan banyaknya siswa. Jadi jumlah siswa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ya, diwakili oleh jumlah-jumlah tersebut. Boleh nggak Ibu sampai puluhan? Boleh, berarti kalian nanti bikinnya mungkin 10, 20, 30, 40, 50, 60 seperti itu ya. Kemudian ada juga nilai. Nilai ini nilainya IPA maksudnya ya. Nilai di sini ada yang paling kecil ternyata di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nilai sempurnanya adalah 10. Kemudian di sini kita bisa baca bahwa setiap nilai punya jumlah anaknya sendiri. Misalnya nilai 10 ternyata yang memperoleh nilai 10 hanya 1 siswa. Kemudian nilai 9 hanya 2 siswa, dan ada juga nih nilai 5, ada 2 siswa memperoleh nilai 5. Seperti itu ya. Kemudian di sini kita harus bisa mengetahui bagaimana cara membaca setiap angka-angka yang ada di diagram batang tersebut. Nah, berdasarkan penyajian data tersebut kita bisa memperoleh hal-hal berikut ini. Ini salah satu contohnya saja ya nak. Nanti ada juga contoh-contoh lain. Kemudian kita lihat yang nomor A. Ada 5 orang siswa yang mendapat nilai 7. Apakah benar 5 orang siswa ini nilai 7 dan jumlah di sini adalah 5 siswa? Jadi 5 orang siswa mendapatkan nilai 7. Betul ya? Kemudian ada 1 orang siswa mendapatkan nilai 10. Tadi ya sudah kita contohkan. Betul ya? Kemudian nilai 8 paling banyak diperoleh siswa. Apakah benar banyak siswa yang memperoleh nilai 8 dibandingkan nilai lain? Nah, kita cek dari yang paling tinggi mungkin ya. Oh iya benar nih. Di sini ada 6 siswa yang mendapatkan nilai 8, sedangkan nilai yang lain tidak sampai sebanyak ini. Oke, seperti itulah cara membacanya. Sekarang coba Ibu kasih satu pertanyaan. Berapakah jumlah anak yang ada di data tersebut? Bisakah kalian menjawabnya? Jumlah anak berapa ya? Kita bisa lihat ya di sini yang mendapatkan nilai 10 1 orang. Oke, 1 anak. Yang mendapatkan nilai 9 ada 2 anak. Yang mendapatkan nilai 8 ada 6 anak. Yang mendapatkan nilai 7 ada 5 anak.
Yang mendapatkan nilai 6 ada 4 anak. Dan yang mendapatkan nilai 5 ada 2 anak. Berarti jumlahnya adalah 1 tambah 2 3 tambah 6 9, 9 tambah 5 14, 14 tambah 4 sama dengan 18 tambah 2, berarti jumlahnya sama dengan 20 siswa. Ya, jadi data di sini bisa kalian hitung sendiri untuk menjadi lebih jelasnya lagi. Semoga kalian bisa memahami bagaimana cara membaca diagram batang tersebut. Alhamdulillah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan Allah meridhoinya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar dan beribadah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.